Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Hamdan syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, wabil khusus mulabi ruhina abinal kiram, Abuya Mama Gufron Al-Bantani beserta keluarga, dan juga tidak lupa Ra'isul Ma'had Gus Asef Saifullah, seluruh jajaran pengurus, para hadirin, para jamaah, pecinta Hizib Ghazali dan pecinta Hizib Gufroni, tentunya pecinta ulama Nusantara, pecinta ulama-ulama pribumi, yang mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan untuk menyampaikan kebenaran yang dipendam secara sengaja. Jadi problem di bangsa kita ini masih banyak orang-orang yang mengatasnamakan muhibbin, tapi dia tidak tahu konsekuensinya sebagai muhib. Konsekuensi pecinta itu seperti apa? Padahal Kanjeng Nabi ini sudah menyampaikan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara, termasuk dalam hal mencintai itu, ya kita harus awsat, yang sedang-sedang saja. Efeknya begini, efeknya ya begundal-begundal seperti itu akhirnya, karena tidak paham konsekuensi bagaimana syarat cinta, syarat mencintai. Nah, kemarin saya sudah membuka salah satu tulisan doa dari Habib Ismail bin Abdullah Al-Attas yang dia bacakan di Regensnya Pasuruan dan Malang, dan doa tersebut diperuntukkan Ratu Wilhelmina atau Ratu Belanda. Padahal kita tahu bahwa Ratu Belanda ini sangat tidak menginginkan bangsa Indonesia merdeka pada waktu itu. Makanya dia memimpin di pemerintahan Hindia Belanda itu 50 tahun lebih, Pak. Dia tidak mau. Alasannya apa? Ratu Wilhelmina ini gak mau melepas Indonesia, walaupun pada akhirnya melepas sendiri. Tidak rela Indonesia merdeka karena bagi orang Belanda, bagi orang-orang Belanda dan antek-anteknya, bangsa Indonesia ini adalah sumber utama untuk ma'isyahnya, untuk perekonomiannya. Nah, ini saya tadi baca sedikit beberapa sejarahnya. Oh begini, ternyata walaupun pemerintahan Belanda ini sudah menyerahkan di tahun 44 sebelum dimerdekakan, ini mereka juga ada desain baru, yang menjadikan sebenarnya ini lebih masif pergerakannya. Makanya bukti dari apa yang disampaikan di dalam doanya Habib Ismail bin Abdullah Al-Attas, dia kan meminta kepada Allah agar supaya pemerintahan Belanda ini kekal abadi. Bisini nasanah, bisini na'adidah wa aqwa mamadidah, doanya kan seperti itu, sepanjang masa. Karena ini juga menguntungkan dari kelompok mereka. Begitu. Itu yang pertama. Maka ini saya juga menghimbau kepada seluruh jamaah, silakan mencintai, hormat sama Habib, tapi jangan berlebihan. Efeknya begini, bisa jadi mencintainya kamu kepada Kanjeng Nabi kalah. Tadi kan ada yang komen satu digit di bawah Rasulullah, saya balikin. Yang selalu membuka karomah-karomah yang digitnya hampir rata dengan Kanjeng Nabi siapa kalau bukan Mbak Alawi? Kan begitu. Bahkan di atasnya, Isra-nya aja 70 kali, mengalahkan yang masyhur di dalam keterangan Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Makanya pantas Kanjeng Nabi itu menyampaikan dalam salah satu hadis di dalam Sunnah Abu Daud mengenai tentang bahayanya asobiyah. Asobiyah itu apa? Fanatik buta. Jadi kalau fanatik buta walaupun dibela bahkan mati karena fanatik butanya, ini tetap matinya mati jahiliyah, kata Kanjeng Nabi. Bagaimana untuk membedakannya fanatik buta sama tidak itu? Gampang.
Kalau fanatik buta itu lebih mengajak kepada kezaliman. Udah tahu si A ini salah, masih dibela saja. Sudah tahu si B ini suka merubah sejarah secara fakta, manuskrip dan lain sebagainya sudah komplit, masih dibela lagi. Sudah tahu zalim. Sudah tahu bahwa Mufti Batavia Ismail bin Abdul Atos ini menuliskan untuk Ratu Wilhelmina seperti itu, artinya dia tertawa di atas penderitaannya orang Nusantara, masih dibela lagi. Itu bukti asobiyah. Maka kata Kanjeng Nabi, laisa minna man mata bil asobiyah, bukan golonganku kalau dia mempertahankan sampai kotak fisik mati di medan perang tapi membela karena asobiyah seperti itu, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Makanya ulama-ulama kita itu enggak gila hormat zaman dulu itu. Kenapa? Karena memang untuk menghindari asobiyah ini. Kita lihat ketika wafatnya Kanjeng Nabi, siapa yang enggak percaya? Bahkan fanatik butanya itu Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai Sayyidina Umar mengatakan, siapa saja yang mengatakan Muhammad mati, perang sama saya, pedang nih lawannya. Saking fanatiknya. Itu pun ditegur oleh Abu Bakar. Padahal Kanjeng Nabi maksum. Lah ini kok orang yang tidak maksum dan juga tidak mahfud, belum tentu dia wali, masih dibela-bela. Kan begitu. Udah tahu salah, sejarahnya sudah banyak, bukti-bukti manuskripnya sudah banyak. Ini yang akan menjadikan asobiyah fanatik buta. Naudzubillahi min dzalik. Gitu pemirsa saya. Jadi kita sedang-sedang sajalah. Jangan seakan-akan itu bahwa klan Ba'alawi ini paling suci di antara manusia yang lainnya. Bukan begitu. Ini Anda itu sudah kena doktrin. Orang yang punya pemikiran seperti itu sudah terdoktrin. Karena memang doktrin dari leluhurnya mereka begitu. Qabilah yang paling mulia, qabilahnya mereka yang punya zat langsung, intisab kepada Kanjeng Nabi. Kan begitu. Itu doktrinnya mereka. Nah, orang-orang yang awam kan, waduh, ya benar juga ya. Itu bahkan kalau kita lihat nih, masalah hormat menghormati itu bukan hanya untuk As-Sayyid Asy-Syarif Al-Habib saja. Itu kita dianjurkan kepada siapapun tanpa harus melihat agama, ras dan lain sebagainya, kan begitu. Apalagi hanya melihat dari nasabnya. Ingat, mereka itu nggak ada yang maksum. Maklum mungkin bisa saja. Orang Indonesia, orang kita gitu loh yang muhibinnya, maksudnya yang muhibin kepada mereka ya, karena sudah tercuci otaknya. Ditawari keringatnya dari oknum Habib 200 juta aja ya dienggihin aja. Diamini saja. Coba bayangkan keringatnya Habaib sampai 200 juta, kalah sama keringatnya Bang Jaja itu. Coba berpikirnya lebih. Karena begini, ketika Anda terlalu fanatik seperti itu, yang teralami oleh Anda semua justru rasa hormat kepada ulama-ulama kita tidak ada. Wah, saya mah ikut ulama PBNU. PBNU yang mana? Saya ikut ulama-ulama PBNU yang lurus mana? Wong sekarang itu ada NU jalur garis lurus kek. Makanya Gus Dur pantas. Kalau nanti NU ini ada NU garis lurus, ada NU garis bengkok, saya bikin aja NU garis lucu, kata Gus Dur. Kan begitu. Jadi NU yang mana? Begitu kawan, ya hati-hati. Sampai dini hari mereka dari klan Ba'alawi belum bisa membuktikan seutuhnya dari apa yang sudah disampaikan di dalam sejarah tentang kerjasamanya Mufti Batavia dengan Ratu Wilhelmina. Artinya pembelaan bahwa mereka mencintai NKRI belum dibuktikan. Karena yang sudah-sudah tercatat di dalam kitab Manhajul Istiqomahnya begitu. Giliran orang Banten rame-rame. Dari pasukan petani Banten, ulama Banten melawan Belanda rame-rame. Dikatakan gurur oleh Mufti Batavia dengan fatwanya Manhajul Istiqomah. Ini pemberontak. Melawan pemerintah yang sah. Itu fatwanya Mufti Batavia. Sekarang yang jelas-jelas pemerintah yang sah, artinya demokrasi dibentuk oleh Nusantara ini, terlepas dari masalah jujur dan tidaknya ya, artinya itu jelas-jelas sah.
yang dipilih oleh rakyat secara demokrasi. Ini didemo, diserang, dikatakan togut oleh klan Ba'alawi yang memimpin satu komando katanya. Kan ini di mana? Sebenarnya yang benar-benar jihad melawan penjajah itu siapa? Justru ulama-ulama kita terdahulu. Coba andai kata tidak ada fatwa dari Mufti Batavia pada waktu itu, ketika para petani ulama Banten ingin melawan, saya yakin tidak akan ada ulama-ulama kita yang sampai dihukum mati, digantung. Ini fatwa siapa? Jangan dibuka, ini kan aibnya orang lain. Nah, sejarah ini Kang. Biar kita ini nanti masa depan anak kita paham sejarahnya. Kan begitu. Coba kalau masyarakat Indonesia benar-benar istilahnya tidak punya jiwa yang Rahman Rahim, yang diajarkan oleh leluhurnya, sudah terusir dari dulu mereka. Kan begitu. Mencintai mongko. Ingat, para habaib, para ulama, siapa saja nggak ada yang maksum. Ini kan kadang-kadang melebihi daripada kanjeng Nabi. Dan saya yakin andai kata hidupnya di masa kanjeng Nabi mungkin bisa jadi gak percaya tuh sama kanjeng Nabi. Karena pikirannya senang dengan halu. Sihir lah saya katakan. Sihir itu apa sih? Apakah ilmu gaib? Bukan. Sihir itu ada keilmuan yang bisa diperoleh dengan cara belajar, cuman min yadil fusak au kafir. Bisa jadi orang Islam sendiri tapi dia fasik untuk alat supaya orang memandangnya, wah ini orang hebat, wow. Begitu. Naudzubillahi min dzalik. Itu. Selanjutnya ini yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kenapa banyak dari mereka yang sampai dini hari seakan-akan, bukan seakan-akan, sudah kelihatan ya, kayaknya takut ketika gelar Habibnya itu rontok. Kan gitu ya. Wah ini kalau nggak ada gelar Habibnya gua nggak makan nih. Barangkali. Oh, nyatanya begitu kok. Nah ini sebenarnya akang-akang yang sampai dini hari masih mungkin belum sepaham dengan kita. Seharusnya kita meyakini kalau itu betul-betul punya darah baginda Rasulullah, kalau mereka ini punya darah Nabi Muhammad SAW, harusnya jangan takut. Harusnya jangan takut rontok tuh gelar Habibnya. Walaupun tidak ada gelar Habibnya, ya kalau zuriyah Nabi tetap zuriyah Nabi, tanpa harus pakai gelar Habib. Ini kan enggak, kelojotan semuanya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda ini di dalam kitab Mukasyafatul Qulub Imam Ghazali, min uqubati ulama dunya. Ini bahayanya kalau kita ini ikut pada ulama-ulama dunia. Ini kita tinggal mengibrohkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zamani bisa ibadun bisa ubadun. Yakunu fi akhir zamani ubadun juhalun wa ulama'u fusakun. Jadi enggak heran kalau sekarang itu banyak orang-orang punya kepentingan menggunakan jargon agama yang stylenya pakaiannya seperti ulama, yang disampaikan adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Gak heran kanjeng Nabi sudah menyampaikan, nih nanti di akhir zaman kata Nabi akan ada hamba-hamba bodoh, dia berpakaian ulama, yang disampaikan adalah ayat Al-Quran, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Ahlul Bait, tapi di dalam dirinya terdapat kefasikan. Nah ini tinggal dianalisa, monggo. Maka waqala aidan sallallahu alaihi wasallam, la tata'allamul ilma litabahu bihil ulama walitamaru bihi sufaha walitasrifu bihi wujuhan nasi ilaikum. Nah ini kita harus hati-hati, makanya ketika kita mencari ulama, awas, ilmu yang kita dapatkan untuk belajar ini jangan sampai menjadi alat persaingan. Gue yang paling alim, gue yang paling hebat, ilmunya gak ada apa-apa. Nah ini
Bahkan walitamaru bihi sufaha, untuk menggoblok-goblokkan orang bodoh. Nah itu juga. Ini banyak di kita ini. Yang hebatnya lagi, walitasrifu bihi wujuhan nas ilaikum. Dengan adanya ilmu, kemudian dia menginginkan supaya dihormati. Ini dari segi ilmu. Makanya bahaya, apalagi kalau ingin dihormati karena nasab. Naudzubillahi min dzalik. Faman fa'ala dzalika fahuwa finnar. Kalau mereka seperti demikian, maka tempatnya berada di api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Itu ya. Itu yang saya sampaikan. Intinya kita ini jangan sampai asobiyah. Gak ada, mereka gak maksum. Ini kok kadang-kadang kan repot juga. Takdimnya kepada mereka kaya-kaya, takdim kepada siapa saja, dan itu secara syakal taswir ini gak jauh beda. Kayak budak dengan rajanya memang. Giliran pulang ke rumah di depan orang tuanya biasa-biasa saja. Ini kan sudah terbalik. Nah, ini anak-anak muda yang di kita juga, karena memang kebanyakan sih Pak yang kita lihat, ngapunten, yang ikut-ikut sampai kadang-kadang di pengajiannya bawa bendera macam-macam gitu kan. Di pengajian-pengajian dari oknum-oknum mereka, ini justru kebanyakan bukan para santri, anak-anak yang liar sebenarnya. Wah banyak jamaah. Jadi kalau kita lihat, termasuk ada beberapa juga yang saya tahu dari anggota-anggota yang katanya Front Pembela Islam, yang sekarang menjadi Front Persaudaraan Islam, kan begitu kan? Kita aja ditolong oleh agama kok, mau membela agama, kita aja ditolong oleh agama kok. Kalau nggak ada agama kita nggak punya peradaban ini. Sampai dini hari perlakuan kita ini masih seperti hewan. Begitulah. Jadi khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu tengah-tengah. Jadi kalau kita bisa mengukur kalau dia ini pemahamannya benar-benar ausat, ketika kita sampaikan sejarah yang benar, Gus Ilyas menyampaikan sejarah ulama-ulama Nusantara, dia pasti mendengarkan. Tapi kalau orang ini punya pemikiran yang lain karena sudah terdoktrin, ya sampai kapanpun nggak akan dibenarkan Pak. Mereka ini summum bukmun umyum fahum la yarji'un kok. Itu ayatnya. Au qasayyibim minas sama. Makanya kan masya Allah. Aduh, nah ini. Wah itu lebih ngeri lagi Pak kalau sampai khotamul qulubihim. Ya itulah, mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Kita tetap harus menjaga marwah negara kesatuan Republik Indonesia, karena kalau kita lihat dalam sejarah, integritas kita goyang dan sebagainya ini tidak terlepas dari grand desainnya mereka. Itu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin nambahin dikit. Ini Kang Ali Said, ingat perubahan sejarah itu karena banyaknya orientalis yang ini sudah terorganisir. Bahkan kemarin itu juga ada, termasuk guru-guru yang ngajar di sekolah SD SMP, ini dia buka sejarah Islam Pak. Sampai dini hari catatannya masih dinisbatkan kepada Ba'alawi. Kan kita sudah menyampaikan, kita ratusan tahun Kang, ratusan tahun sudah didoktrin seperti itu. Sejarah-sejarah ini diputarbalikkan sangat jauh. Nah kemudian jangan kira orang-orang Indonesia juga banyak menyimpan sejarah manuskrip walaupun tidak publik. Kata siapa sejarah kita itu hanya ada di Belanda? Nanti dulu. Makanya monggo kalau jenengan bisa silaturahim dengan ulama-ulama sepuh, kiai kampung yang sepuh-sepuh paham sejarah. Terus yang kedua yang ingin saya tambahkan, tadi kan ngomong kalau HRS, HBS, maksudnya Habib Rizik Syihab, Sabah Habib Semit, takbirnya bisa sampai ke mana tadi? Aceh. Begini Kang, saya katakan salam Pancasilanya Abu Yamama Gufron itu mendunia. Kenapa saya katakan? Mereka ke Aceh, saya tahu beberapa orang zaman dulu ketika zaman tsunami Aceh, itu kan ada relawan dari mereka yang ditujukan ke sana, bahkan ngasih bantuan juga. Betul, ngasih bantuan, ada relawan, tapi ingat, saya tahu yang menjadi donasinya siapa, kemudian yang memberikan dana itu siapa. Artinya bukan dari kantong sendiri. Salam Pancasilanya Abah Gufron, salam Pancasilanya bagiin beras tas se-Indonesia, duit sendiri. Gitu loh. Ini mau ngaji takbir, takbir mereka takbir, coba pakai kantong sendiri, pret. Bohong itu. Kang Ali Said, sok kalau kamu memang anggota FPI, sok lah kamu pahami. Kamu pernah anggota-anggotanya dijatah sama junjunganmu.
Boro-boro. Buka kartu, Karena masa itu Pak saya tahu, bahkan bikin kaos ya, relawan FPI untuk tsunami begitu. Itu Pak ada donaturnya. Artinya HBS ini yang menjadi imam besar, dia tinggal ngasih komando saja, trompet Baghdad lah begitu bahasanya. Coba pakai uang saku sendiri, kurus dia. Ya serius, ini nggak bohong saya, ini fakta sejarah. Makanya kalau ngadu takbirnya, oke lah Pak Mujib, takbirnya Pak Mujib, bagaimanapun beliau ada muridnya Buya Muhammad Gufron, bisa ngasih beras Indonesia, karena Buya Muhammad Gufron, dan itu pun uang saku sendiri. Ya apa? Ayo kita merdekakan Palestina, donasi semuanya untuk Palestina. Gelar apa? Sorban. 1.000, 2.000, ada 100 macam-macam. Bisa gak memberikan dengan kantongnya sendiri? Begitu dong. Siapa berani? Anda. Semua orang jadi trompet Baghdad bisa. Ya gampang lah. Saya juga bisa jadi trompet Baghdad aja bisa. Kan begitu. Coba kantong sendiri nih. Kita ini di sini tuh paham persis perjuangannya Abah seperti apa di sini. Artinya mementingkan umat sampai sedemikian rupa. Ya cuma memang nggak publik. Mau mereka gembor-gembor Palestina, mereka nggak tahu perjuangannya unik seperti apa, untuk Palestina seperti apa. Setiap ada kejadian di mana-mana, yang dekat-dekat saja lah, yang sering dibahas oleh Gus Ilyas, masa corona. Berani tah dari mereka istilahnya mengeluarkan kantong, melepaskan kantongnya semuanya tuh, dompetnya untuk umat dalam keadaan kondisi seperti itu. ETH kan ya yang ngomong. Dia kan nggak tahu, takbirnya HRS sampai ke Aceh. Pret, itu ada donaturnya, saya juga tahu, karena itu terorganisir. Ustadz Ubat ini kan orang Sunda. Jurik itu artinya setan ya? Iya. Macam-macam. Jurik itu kan berarti setan ya? Ya, ada jurik jarian, semacam-macam itu. Jadi orang ini kan, bodohnya orang, suatu kebaikan mengukur bahwa itu hal yang baik harus publik. Ketika terlihat di publik, dia mengukur ini adalah kebaikan. Sehingga kacamata zahir yang berfungsi, batinnya buta. Makanya jangan salah, yang sudah mengatakan Gus Dur buta matanya dan hatinya, ya buta sendiri akhirnya kelompok mereka. Kan begitu. Berapa sih uang yang sudah kau keluarkan untuk bangsa ini? Kan begitu. Masya Allah. Sampai ada juga saya lelang, apa Gus? Lelang apa Gus? Sorban saya lelang dari harga terkecil 10 juta. Siwak 1 juta, batu aki 10 juta. Tisu bekas keringat yang katanya buat apa? Bukan itu, buat banyaklah sebenarnya gini. Nah, ini orang ini sudah kita mulai cerdas, ya. Jadi segala sesuatunya mereka sudah terorganisir. Berbicara uang ekonomi, yo besar mereka. Pemasukannya besar. Sekarang kalau benar-benar ingin membantu Palestina, gak usah donasi lagi dong. Sudah aja yang teriak-teriak sebagai trompet Baghdadnya, nih uang saya nih sekian ratus M untuk Palestina, gak usah donasi lagi dong. Tuh. Ini kalau iya benar di Purwakarta itu bahkan ada yang paksaan juga tuh, diwajibkan. Itu dari oknum-oknumnya mereka, dari ya saya tahu benar FPI atau bukan, yang jelas ini fakta. Sampai harus diwajibkan gitu. Kalau kita pikir zuriyah Nabi itu adalah apa? Orang yang haram menerima sodakoh, ngapunten. Nah, begitulah intinya begitu ya. Jadi takbirnya HRS gak ada apa-apanya dibandingkan Unik. Karena Unik berjuang sendiri dengan sakunya sendiri, sedangkan mereka dengan donatur-donatur yang terorganisir. Mereka hanya mengandalkan trompet Baghdad. Terima kasih. Monggo piwuran lah.